非你！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lapes Anime. Salam sehat semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur dari sebuah anime donghua yang berjudul Yinian Yongheng. Donghua yang mengisahkan seorang pemuda yatim piatu yang di desanya menjadi maling ayam, namun dirinya sangat ingin hidup abadi selamanya yang disebut immortal. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah tempat di mana terlihat seorang pria dan wanita yang sedang bermain catur. Mereka adalah tetua dari sekte yang bernama Sekte Aliran Roh. Pria ini bercerita kepada si wanita kalau akhir-akhir ini dia sedang kesal karena sudah 13 kali ada orang yang memanggilnya menggunakan dupa yang diberikannya kepada seorang dermawan, tapi ketika dihampiri dia malah hilang. Tak lama ternyata dupanya dinyalakan lagi. Dia pun segera pergi untuk menemukan seseorang itu. Dan di tempat lain nampak tokoh utama kita yang bernama Bai Xiaojun, yang akan kita panggil Xiaojun saja, sang maling ayam yang paling terkenal di desanya. Ternyata dialah yang selama ini menyalakan dupa dan berharap ada yang mendatanginya untuk mengajarinya kultivasi sehingga dia mendapatkan keabadian. Beberapa saat kemudian datanglah pria tadi. Nama pria ini adalah Li Qingho, yang akan kita panggil saja Paman Li. Dia akhirnya menemukan orang yang selama ini sudah menjahilinya. Karena mengingat kebaikan leluhurnya dulu dan kasihan kepada Xiaojun yang sudah menjadi yatim piatu, Paman Li membawa dia ke sekte aliran roh, dan kepergiannya itu membuat semua penduduk desa merasa bahagia. Setibanya di sekte aliran roh, Xiaojun kaget karena ternyata Paman Li dihormati banyak orang. Paman Li kemudian menurunkan Xiaojun di dapur agar tinggal dan memulai latihannya. Dia lalu bertemu dengan orang gendut yang bernama Zhang Dahai. Kita panggil saja Dahai, ketua dari dapur tersebut. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda bernama Su Baocai yang akan kita panggil Baocai, yang langsung marah-marah karena tempatnya sudah diambil oleh Xiaojun. Ternyata Baocai ini ingin jadi member penghuni dapur dan sudah menabung sekian lama untuk membayar calo agar bisa menjadi member penghuni dapur. Karena kesal dia menyerang Xiaojun, beruntung diselamatkan oleh Dahai. Namun di akhir baku hantam, Baocai berhasil memasang segel tantangan yang berarti di mana mereka harus bertarung sampai ada yang kalah jika keduanya bertemu lagi. Dahai menenangkan Xiaojun, asal Xiaojun tidak keluar, dia akan aman. Dahai kemudian mengajak Xiaojun berkeliling dapur. Dia menjelaskan kalau dapur tersebut bertugas untuk membuat makanan spiritual para tetua sekte. Di dapur itu Xiaojun akan memiliki 8 senior yang semuanya berbadan gendut. Jadinya dia akan dapat julukan si gendut ke-9. Setelah itu dia disuruh memilih sebuah wajan yang dimana itu akan menjadi identitas kalau dirinya merupakan member dari penghuni dapur. Xiaojun sangat lama memilih wajannya sampai seniornya mengantuk. Sampai akhirnya dia memilih wajan yang mirip tempurung kura-kura. Pada malam harinya, Xiaojun kepikiran lagi dengan segel yang didapatkannya dari Baocai. Dia berpikir untuk segera memulai latihannya agar ketika menghadapi Baocai dia bisa melawan. Xiaojun kemudian mengingat kembali perkataan dari Dahai bahwa latihan dasar sekte aliran roh terdiri dari pengendali Qi yang sesuai dengan tahap pengentalan ke-10. Semakin tinggi semakin banyak pula jurusnya. Tapi murid di member dapur hanya bisa mempelajari sampai tingkat 3 pengentalan Qi. Untuk tingkat 4 dan seterusnya harus menjadi sekte luar.
Dan juga tingkat paling tinggi di sekte adalah alam pondasi yang dimana level tersebut sangat sulit untuk dicapai. Di tempat lain terlihat Baochai sangat nafsu untuk membunuh Xiaojun. Kembali di kamar Xiaojun, saat memulai latihannya, dia mengalami kesulitan karena tidak bisa merasakan ki dalam tubuhnya. Tak lama kemudian tiba-tiba Xiaojun mendengar suara berisik yang berasal dari dapur. Xiaojun kemudian mengintip ke dalam dapur dan dia kaget. Ternyata para seniornya berada di sana sedang memakan makanan spiritual. Dahai yang mengetahui Xiaojun sedang mengintip, langsung menariknya ke dalam dapur dan cerita pun berakhir. Sementara itu pada part kali ini, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Tonton terus di Lapes Anime.